Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semat sekalian, baik yang berada di rumah ataupun sedang berada di perjalanan. Kembali lagi dan jumpa lagi bersama kita di Suara Ramadan Portas. Puasaku ikhlas, ibadahku totalitas, Ramadanku berkualitas. Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawlis tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Wa ja'alu lillahi andadan liyudhillu an sabilih. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khilal. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sahhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wa sahhara lakumul anhar wa sahhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sahhara lakumul laila wan nahar. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun insya Allah tema Suara Ramadan kali ini akan membahas gimana caranya untuk bisa konsisten menjaga amaliyah Ramadan di hari-hari yang lain. Masya Allah ya ternyata. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita di sini yaitu pemateri-pemateri yang dimana Masya Allah ya ahli dalam bidangnya. Baik, langsung saja kita pastinya akan kenalan dulu dong ya, karena sesuai dengan pepatah tak kenal maka ta'aruf. Nah gitu ya. Jadi kita untuk berusaha saling mengenal dulu ya. Mudah-mudahan ilmu yang nanti beliau sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi bekal untuk kita selama menjalani proses Ramadan. Baik, langsung saja kita akan berkenalan dengan pemateri kita pada kesempatan kali ini, yakni Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Majid LC MPD. Dan kita sapa terlebih dahulu ya untuk bisa memulai podcast pada kesempatan kali ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Pak Yusuf. Alhamdulillah. Mungkin nanti saya mohon izin Ustadz ya untuk bisa berbincang-bincang terkait tentang konsistensi amal ibadah selama Ramadan gitu ya. Insya Allah kita Baik. ngobrol bareng insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah ya. Sama-sama Pak Yusuf. Kemudian sisi yang lain kita juga kehadiran ya psikolog kita dari Smart School gitu ya, psikolog sekolah, yakni ada Ibu Nina Pajri MPSI
alias Ibu Bona. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bona. Waalaikumsalam Masya Ustadz Allah. Yusuf. Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik sahabat semat sekalian, langsung saja ya kita tanya kepada Ustadz Majid, kira-kira apa aja sih tips-tips atau pandangan ya yang bisa kita usahakan untuk bisa berjuang di 10 hari terakhir ini. Langsung saja kita tanyakan Ustadz Majid, Masya Allah. Bagaimana Ustadz, kira-kira tips apa saja yang mungkin perlu kita gaungkan lagi atau galakan lagi di 10 hari terakhir ini Ustadz? Boleh Ustadz untuk bisa. Terima kasih Pak Yusuf. Berkaitan dengan konsistensi ibadah kita, baik selama bulan suci Ramadan maupun pasca Ramadan. Sebelumnya kita harus mengetahui esensi daripada ibadah puasa itu sendiri. Ibadah puasa adalah ibadah jamaiyah. Maksud jamaiyah itu, puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan secara bersamaan. Semua orang-orang beriman melakukan ibadah puasa Ramadan kecuali yang mendapatkan uzur syar'i. Dan bulan suci Ramadan itu ketika Allah perintahkan ibadah puasa, salah seorang tabi'in, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah itu berkata, dalam bulan suci Ramadan diibaratkan sebuah sirkuit, sebuah tempat perlombaan di mana kaum muslimin berlomba-lomba untuk mencapai garis finish. Ketika kita ingin mencapai garis finish, maka diperlukan beberapa hal. Yang pertama, ketika kita ingin ibadah puasa Ramadan tuntas dengan hasil optimal dan maksimal, yang pertama dan paling utama, kita tanamkan niat dulu nih. Niat kita dulu, ya kan, motivasi kita. Setelah itu kita siapkan nih pengetahuan kita tentang ibadah puasa itu sendiri, manfaatnya, keuntungannya, ya kan, diterima atau tidak ibadah puasa kita. Kemudian kita persiapkan kembali bagaimana persiapan untuk mensupport tubuh kita. Artinya kalau bahasa simpelnya itu dari kedokteran itu, ya sekarang ada istilah tuh MBG, makan bergizi gratis, ya kan. Nah, bagaimana ketika kita puasa itu, ya kan, ketika sahur dan berbuka, tubuh mendapatkan asupan yang cukup. Nah, setelah ini kita miliki, nah kita melihat nih, karena bulan Ramadan perlombaan, pasti nama perlombaan ada yang gugur. Iya, betul. Tidak semuanya sampai finish. Oleh Allah Subhanahu wa taala tuh diberikan motivasi tuh agar yang berhasil sampai finish banyak. Diturunkanlah surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Supaya orang-orang beriman bisa sampai di finish dengan hasil yang maksimal, optimal, maka di 10 terakhir Allah Subhanahu wa taala sediakan suatu malam yang dikenal dengan istilah malam Lailatul Qadar, malam penentuan. Yang di sini Allah Subhanahu wa taala merahasiakan apakah itu pada tanggal 21, 22, 23 atau sampai akhir 30. Namun intinya Rasulullah SAW sebagaimana hadis riwayat Muslim, ketika masuk idza dakhala al-ashrul awakhir yajtahidu fi ma la ghairihi. Lebih sungguh-sungguh dibandingkan hari-hari yang lain.
kalau kita nih ketika ingin tadi tuh bisa konsisten, ya, harus melihat nih kira-kira faktor-faktor apa saja nih supaya kita bisa endingnya mulus, ya kan, maksimal. Yang pertama, menurut pendapat saya, ya kan, pandangan saya, cari as-suhbah as-sholihah. Karena kalau puasa itu di luar Ramadan tuh nggak semuanya puasa, saya yakin. Senin Kamis bisa dihitung, ya kan. Terus sekarang nih sudah banyak WA kan, lihat tuh puasa. Baik, ayo sekarang 13, 14, 15, yuk puasa. Itu kan untuk mensupport orang tuh, ya kan. Nah, ketika Ramadan itu, ya kan, dipanggil semuanya bareng-bareng nih. Nah, kalau kita ingin endingnya finish, tadi tuh, ayo ketika sholat berjamaah, sholat tarawih, cari nih tempat kawan yang enak nih. Karena kalau mohon maaf, kalau kita kawan kita, ya kan, nggak support kita, berat ibadah kita. Rasulullah SAW ketika sholat terakhir mengatakan, ahya ahlahu, ayqadhu ahlahu. Kan begitu kan? Bangunin tuh keluarganya. Artinya apa? Karena kalau sendirian itu berat ibadah itu. Jadi butuh partnership kita itu, kebersamaan. Makanya Rasulullah mengatakan, yadullahi ma'al jamaah, ya kan? Allah itu akan menolong kita dalam berjamaah. Makanya kita konsistensi dalam Al-Quran dikatakan, ya kan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Ya kan? Katanya nak, bukannya Rabbi enggak. Innal ladzina qalu, ya kan, rabbunallah, ya kan. Qalu, mereka berkata, bukan qala. Ya kan? Kenapa? Karena tadi konsistensi itu, ya kan, ketika dilakukan secara bersama-sama itu akan menghasilkan baik. Masya Allah. Jadi memang itu ya Ustaz ya, pentingnya kita mencari partner untuk sama-sama saling menguatkan, saling memotivasi dalam beribadah, khususnya di akhir-akhir 10 hari Ramadan. Masya Allah. Nah baik, kemudian kan di sisi yang lain puasa itu kan sebenarnya bisa dijadikan untuk latihan juga nih ya katanya. Nah jadi untuk kita bisa disiplin dan mengontrol emosi diri, terkadang kita habis Ramadan itu lama-lama kan mulai hilang tuh semangatnya, jadi luntur karena mungkin aktivitas-aktivitas Ramadan sudah tidak dilakukan lagi di luar bulan Ramadan. Nah, kalau dari sisi psikologi, apakah bisa dikaitkan value Ramadan ini untuk tumbuh kembang dan emosional anak? Nah, mungkin dari segi psikolog kita akan langsung tanya ya kepada Ibu Bona langsung ya. Kepada Ibu Bona mungkin boleh untuk bisa menyampaikan. Baik, Oke. silakan. Tadi kita berhubungan tentang konsistensi ya. Oke. Efeknya apa ke tumbuh kembang terkait emosi setelah after Ramadan ya, berarti intinya ada perubahan yang lebih baik dong gitu ya. Gitu. Kalau misalnya tadi sebenarnya value-nya adalah ketika Ramadan itu 30 hari ya Ustaz ya, bener ya Ustaz ya, gitu ya, 30 hari ya, insya Allah gitu ya. Nah ternyata kalau di psikologi sendiri, itu pembentukan habit itu ada yang mengatakan selama 21 hari gitu. Tapi sebagai konsistensi itu, asal kita konsisten itu selama 90 hari. Di sini artinya apa? Artinya memang betul yang tadi Ustadz Abdul bilang gitu ya, bahwa kita butuh partner nih pertama. Nah itu selama 30 hari Ramadan gitu kan, kita sedang membentuk nih gitu konsistensi semuanya nih dari segi apapun itu gitu. Kalau misalnya dalam Islam kan nggak boleh marah segala macam gitu ya. Kalau dari sisi psikologi juga kan marah mulu nggak baik ya buat kesehatan gitu ya. Iya, jujur pun kalau orang bohong itu tuh ada refleks fisiologisnya gitu, dimana nanti biasanya cemasnya makin tinggi segala macam gitu. Terus berdebar-debar jantungnya, ya intinya adalah memang dampaknya panjang nih gitu. Jadi memang ajang di Ramadan ini gitu ya, biar kita makin konsisten, balik lagi sama gitu ya. Kalau kita bilang di psikologi itu tulislah apa yang ingin kamu capai gitu ya. Bahasa dalam Islam niatnya apa dulu gitu, kita bangun niatnya dulu gitu. Kemudian kalau misalnya niatnya ini memang lillahi ta'ala kalau dalam Islam. Kalau misalnya kita perlu dirincikan lagi kan gitu. Apa sih yang pengen value apa yang mau kita bangun gitu di apa sih di Ramadan kali ini nih gitu. Kemudian
setelah kita list gitu, nggak usah banyak-banyak sih, karena saya pun juga bukan orang yang konsisten ya, karena berhubungan dengan konsistensi nih, takut kabur maktan gitu ya. Jadi value yang paling intinya apa nih gitu, jadi misalnya at least kayak ada perubahan yang terjadi yang kita punya itu tidak lepas dari setelah Ramadan gitu ya. Misalnya tadinya yang puasa terus setiap hari jadinya konsisten puasa Senin Kamisnya gitu ya. Atau misalnya oke, aku akan berlaku jujur gitu ya. Atau nggak harus jujur sih. Yang lain yang lebih konkret tuh misalnya lebih disiplin dalam bangun gitu ya. Misalnya subuh udah pasti gitu jam 4 atau setengah 5 kita harus bangun. Jadi bangunnya nggak mepet-mepet pas waktu kerja gitu ya. Masuk jam 7, oke bangunnya setengah 7 gitu ya. Bablas sholat subuhnya. Sebenarnya dibuat seperti itu dulu, karena apa? Ketika kita perlu mencapai, kalau misal saya sih bilangnya manusia itu pengennya banyak gitu ya. Jadi kita buat 3 list dulu nih, ibadah atau perilaku apa yang pengen kita bangun selama bulan Ramadan. Nanti di bulan kedua kan berarti jalan 60 hari nih. Itu sebagai bagian penguatan sebelum akhirnya menjadi konsisten ketika bulan ketiga terakhir ya, waktu 90 hari itu. Kita buat nih 3 list, apa sih yang konkret yang bisa kita lakukan sehari-hari. Karena apa? Karena selama kalau kita udah kebentuk nih gitu, dampaknya itu tadi Ustadz yang tadi pertanyaannya, apa sih dampaknya tumbuh kembang bagian emosinya gitu ya. Jadi manusia itu selama kita ada goals dan itu achieve gitu ya, itu regulasi diri kita akan lebih stabil dan emosinya lebih yang ke positifnya gitu, semangat gitu kan, marahnya udah nggak menahan lagi tapi udah otomatis tuh oke, lebih santai gitu. Jadi itu sih makanya memang di Ramadan ini benar-benar ajang latihan banget ya Ustadz ya, karena semua orang gitu ya, kecuali yang ada uzur gitu, termasuk saya pun kayak begitu. Dan memang dari penelitian ini banyak banget keuntungan dari puasa itu sendiri Ustadz, karena akan membangun habit-habit lain. Ini di luar Islamnya sih, maksudnya di luar agama ya, di dalam sisi psikologis maupun fisiknya gitu Ustadz. Sebelum kita lanjut ke podcastnya, kita tonton dulu yuk iklan layanan masyarakat edisi bulan Ramadan berikut ini. Lagi pada ngapain guys? Kok serius banget? Boleh gabung nggak? Boleh, duduk aja. Oke. Jadi sebenarnya gini ya, tadi tuh kita lagi ngobrolin kayak kita tuh pas waktu Ramadan kayak ibadahnya tuh kayak on fire banget gitu. Rasa gak sih? Iya, kayak pas Ramadan tuh kita malam-malam selalu bangun tahajud gitu. Tapi sekarang tuh kayak udah balik ke kebiasaan lama, jadi kayak kekurangan ritme gitu. Gak apa-apa kok guys, itu emang perasaan yang banyak dialami oleh kita. Lagi juga konsisten tuh gak harus langsung besar loh, bisa juga dimulai dari hal-hal kecil yang terus kita lakukan. Hah, serius? Iya, ingat gak waktu kita bikin smart goals Ramadan waktu itu? Ingat sih. Ingat. Ya itu, jadi kenapa nggak kita ubah aja dari yang niatnya kita sehari 1 juz, kita ubah jadi 1 hari 1 halaman. Yang penting rutin kan? Oh iya juga ya, kalau misalnya kebiasaan yang kecil tapi kita lakukan terus-menerus, itu juga pasti bisa membuat kita lebih gampang melakukan itu gak sih? Betul banget. Lagi juga selama Ramadan kita juga sering berbagi kan? Iya benar. Berbagi itu nggak harus tentang uang atau sembako kok. Kita juga saling membantu dalam belajar atau sekedar membantu orang tua di rumah juga itu sedekah. Iya juga ya, sedekah itu kan luas. Bisa berupa ilmu, tenaga, atau waktu yang kita luangkan untuk membantu orang lain. Banget. Menarik banget. Kalau misalnya kayak gitu, aku mau mulai konsisten sholat duha mulai sekarang. Terus aku juga mau mulai wudhu sebelum tidur. Nah itu dia, lagi-lagi bukan seberapa banyak hal yang kita lakukan, tapi seberapa rutin hal-hal yang kita lakukan. Lagi Allah itu nggak ngelihat seberapa banyak amalannya kok, yang Allah lihat itu usaha kita. Jadi kesimpulannya, kita nggak perlu nunggu Ramadan ya buat semangat
semangat ibadah terus. Bisa dimulai dari sekarang juga. Bener banget tuh. Gimana kalau kita mulai dari hal kecil dan kita saling ingetin supaya kita bisa konsisten bareng-bareng. Itu dia guys, yang terpenting adalah hal-hal kecil yang selalu kita lakukan. Yang penting konsisten dan niat kita kan. Ingat, innamal a'malu Binniat. Yaudah kalau gitu, ayo kita mulai dari sekarang. Ayo. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam beribadah, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menerima semua amalan baik yang kita lakukan. Amin. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita balik lagi ke podcastnya. Baik sahabat-sahabat sekalian, tadi alhamdulillah ya kita sudah menjelaskan penjelasan dari psikolog Ibu Bona MPSI yang sudah menjelaskan bagaimana ternyata dampak positif dari puasa itu tersendiri, yaitu untuk bisa kita mengatur kembali gitu ya emosional kita, dan mudah-mudahan itu menjadi habit positif ke depannya. Baik, boleh nggak sih Ustadz niat puasa kita tambahkan dengan niat yang lain yang juga tentunya baik juga, seperti perbaikan dan peningkatan kapasitas diri Ustadz? Puasa kita ending utamanya adalah tatakun, bertakwa. Ya. Kapasitas diri orang-orang bertakwa itu banyak sekali. Kalau kita nih sebagai pendidik nih, ya kan, ketika dalam ibadah puasa kan di situ diajarkan bagaimana harus bersabar, ya kan. Seorang pendidik ketika dia benar-benar ya merasakan buah daripada puasa Ramadan, maka ketika dalam proses pembelajaran, terutama ketika mendidik putra putrinya, ya kan, ada kesulitan, ya, maka tidak akan mundur dari tugas sebagai pendidik. Ketika mohon maaf, terkadang anak sekarang ya kan, mohon maaf nih anak-anak sekarang ya kan, ketika mereka mohon maaf nih, Pak, ya kan, susah Pak, gitu kan. Nah di sini guru, ya kan, kita sebagai pendidik ini mencari tahu di mana susahnya, kira-kira apa yang bisa kita bantu. Ini secara tadi tuh kesabaran, ya kan. Kemudian juga ketika kita di bulan puasa itu kan, bulan Ramadan itu sebenarnya bukan bulan yang hanya sekedar menahan lapar sebenarnya. Kita bisa meningkatkan akal kita, ya kan. Ketika mohon maaf, ketika kita itu menahan lapar, justru yang banyak membaca itu, ya kan, lebih mudah kita memahami. Artinya secara tidak langsung tuh kapasitas intelijensia kita tuh akan meningkat lebih cepat. Bahkan para ulama-ulama terdahulu mereka banyak sekali hasil karya mereka itu lahir di bulan puasa, di bulan Ramadan. Bahkan mohon maaf, kalau bicara mohon maaf banget, ya kan. Dan kita, termasuk saya nih, belum bisa mengikuti ya kan. Tadi konsistensi itu, ya kan. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i, ya kan, sampai beliau di bulan puasa itu bisa khotam 2 kali. Itu tiap bulan puasa tuh, ya kan. Ya kalau kita nih, saya dah, jangan kita dah. Nah, saya gitu kan. Mungkin cuman ya Ramadan tahun ini, ya kan, kalau nggak buat target seperti Bu Una bilang tadi itu, nih Ramadan tahun ini misalnya mau target berapa kali khotam nih, ya kan. Oh kalau asal 3 khotam pasti akan mau. Tapi kalau mohon maaf, kita hari ini, ya kan, di bulan suci Ramadan saya tidak punya target, yang penting baca Quran. Karena yang penting baca Quran, apakah ada motivasi besar untuk menyelesaikan Quran dalam 1 hari 1 juz misalnya, atau 1 hari sekian juz. Nanti dalam 5 hari atau 6 hari bisa khotam 1 kali. Gitu. Jadi peningkatan kapasitas itu pasti akan terwujud selain tadi untuk mencapai derajat orang-orang bertakwa. Oke, baik sahabat-sahabat sekalian, by the way, di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari followers Instagram SD Smart School ya. Di sini mungkin kita akan coba tanyakan ya ke pemateri kita, Ustadz. Di sini ada yang bertanya, Ustadz, dari Aliyah Nur Afifah, yang dimana pertanyaannya itu seperti ini.
tips menjaga kekhusyuan beribadah setelah Ramadan. Boleh dong Ustadz, katanya gitu. Kira-kira apa aja Ustadz untuk bisa kita menjaga kekhusyuan kita dalam beribadah, khususnya di 10 hari dan bahkan setelahnya gitu ya Ustadz. Oke. Terima kasih Pak Yusuf, pertanyaannya bagus. Mm-mm. Tips menjaga kekhusyuan beribadah setelah Ramadan. Setelah Ramadan. Bila boleh kita luruskan ya, kita luruskan kehusuan ibadah yang kita pahami. Khusyuk itu adalah kita tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita bisa khusyuk dalam ibadah kita, terutama ibadah sholat nih, karena khusyuk itu lebih dekat dengan sholat nih, ya kan? Karena kalau ibadah yang lain, mohon maaf, bahasanya kita bayar zakat fitrah, tidak dibutuhkan khusyuk tuh, ya kan? Ya, tapi artinya di sini yang ingin kita luruskan bagaimana ketika kita beribadah itu bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Baik dalam ibadah sholat kita, puasa kita, sedekah kita dan sebagainya, surat hablum minallah dan hablum minan nas. Yang pertama, ya kan, kita ketahui dulu tuh, ya kan, apa tujuan kita beribadah. Gitu. Tujuan kita beribadah kan yang paling esensi banget, ya kan, bahasanya agar kita mempunyai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan hamba ya, kalau hamba kan dengan majikan dekat banget tuh, ya kan. Jadi bagaimana kita merasakan ibadah yang Allah berikan kepada kita itu salah satu bukti Allah ingin mendekatkan kita dengannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya kan, di sini kita, karena setiap orang-orang yang beriman itu berbeda kadar keimanannya, tingkatan keimanannya, dan kemampuannya dalam melaksanakan suatu syariat, ya kan. Kita pilih nih, kira-kira ibadah apa yang kita bisa benar-benar merasakan nyaman, ya kan, nikmat, dan bisa kita dawamkan tuh sepanjang kehidupan kita. Saya teringat kisah ketika Nabi Muhammad SAW itu sedang Isra dan Mi'raj, ya kan, mendengar terompah sendalnya sahabat Bilal bin Rabah. Nah, pas kembali, ya kan, ke bumi, dia bilang, ya Bilal, aku mendengar suara terompah engkau di dalam surga. Apa amal perbuatan yang engkau kerjakan sehingga Allah istimewakan tuh? Jawaban sahabat Bilal, ya kan, saya selepas wudhu selalu melaksanakan sholat sunnah wudhu. Nah sekarang kembali kepada kita masing-masing nih, ya kan, apa nih yang cocok ibadah dengan kita nih, ya kan. Oh selepas ke Ramadan, selama Ramadan kita Allah berikan hidayah tuh, pertolongannya untuk bisa baca Al-Quran. Nah, kita minta kepada Allah, ya kan, pasca Ramadan ini berikan kami, ya Allah, berikan saya kemudahan, pertolonganmu sehingga bisa baca Al-Quran, ya minimal, ya kan, 1 hari, ya kan, 1 halaman. Nah, seperti itu. Begitu Pak Yusuf. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, kira-kira hal-hal sederhana apa saja yang realistis yang bisa kita lakukan supaya kita bisa tetap istiqomah Ustaz? Nah, ini memang istiqomah ini konsistensi itu luar biasa tuh bahasanya itu. Kalau dibilang itu, ya kan, tadi yang Rasul berkata itu, ya kan, khairul amal dawamuhu wa in qalla, ya kan, sebaik-baik perbuatan yang bisa kita lakukan secara terus menerus, ya kan, walaupun sedikit. Jadi yang realistis sebagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq ridha Allah atasnya berkata, ya kan, istiqomah itu, ya kan, bagaimana engkau berusaha melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Istaqi, ya kan, antastaqimu fi'lan. Ya kan, mengerjakan perintah Allah secara perbuatan.
sebagaimana engkau tuh konsisten dalam ucapan engkau. Nah, jadi yang paling gampang realistis nih sekarang 5 waktu kita gimana nih? Ya kan? Mohon maaf nih, sekarang termasuk saya nih, ya kan? Pasca Ramadan kita itu yang biasanya sebelum azan 5 waktu berkumandang sudah sigrah tuh, ya kan? Mendapatkan sah pertama pasca Ramadan, ada aja tuh alasan yang, ya kan? Jadi artinya tuh ya ini yang perlu kita introspeksi ya. Artinya kita apakah muraqabatullah itu, pengawasan Allah itu hanya kita rasakan pas di Ramadan saja, atau kita nggak merasakan tuh muraqabatullah, pengawasan Allah setelah kita keluar di bulan suci Ramadan. Dan ini bahaya banget kalau kita hanya meyakini Allah mengawasi kita di bulan Ramadan dan di luar Ramadan Allah tuh masa bodoh, bahaya banget. Ya kan? Itu. Jadi yang realistis itu ya mulai sekarang apa yang bisa kita kerjakan? Ya, kalau bahasa kita tuh prioritas dulu ibadahnya. Perbaiki sholat 5 waktu dulu. Ya kan? Sholat 5 waktu udah baik nih, ya kan? Usahakanlah, tahu hadisnya itu terkenal banget. Ya Rasulullah, amal apa yang paling cintai Allah Subhanahu wa taala? Sholat pada waktunya. Kita kira ya kan setelah Ramadan bisa enggak nih? Ya kalau belum bisa 5 waktu tepat waktu nih, ya pertama mungkin sholat subuh dulu mulai. Ya kan? Sholat subuh bisa 5 waktu, bisa tepat waktu nih, ya kan? Berjamaah, kalau belum bisa dengan jamaah luar dengan keluarga. Seperti itu Pak Yusuf. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Kemudian sahabat semat sekalian, Ibu Bona, mungkin dari Ibu Bona tersendiri gitu ya, terkait tentang pandangan istiqomah itu seperti apa? Karena kan seperti dari yang dijelaskan ya, ternyata istiqomah itu berat kawan gitu. Yang ringan itu istirahat. Nah, gitu ya. Nah, mungkin kalau dari Ibu Bona sendiri itu bagaimana terkait istiqomah itu tersendiri? Silakan Ibu Bona. Kalau misalnya disederhanakan, sebenarnya istiqomah itu berat banget ya Ustadz ya gitu. Itu terkait ibadah pun mungkin keseharian juga sama gitu. Istiqomah untuk berbuat baik, istiqomah untuk selalu bangun jam 5 pagi gitu ya, istiqomah supaya nggak terlambat gitu ya, atau istiqomah untuk makan makanan yang baik gitu ya, yang sehat. Itu tuh hal-hal sederhana kalau misalnya di psikologi di kita gitu. Istiqomah itu sendiri kalau misalnya mau dilihat gitu ya, bukan disamakan aja, mirip kali ya Ustadz ya, bisa kita bilang itu sebenarnya balik lagi kita konsisten, kita tetap untuk melakukan perubahan yang lebih baik gitu. Jadi ada perubahan perilaku gitu ya. Nah, ketika ada perubahan perilaku yang lebih baik gitu ya, itu hadir, muncul, biasanya akan berhubungan dengan hormon tuh akan muncul dan rasa puas lah di dalam diri kita tuh kayak, anaknya kayak gini gitu. Contoh kecil deh, olahraga barang 30 menit entah cuma jalan kaki gitu ya, itu aja ternyata sangat bermanfaat lagi nih sama kita gitu. Cuman balik lagi, males gitu, balik lagi ke motivasi kita. Makanya penting buat kita memang kalau di Islam kan kita itu harus lebih baik dari kemarin gitu ya. Betul nggak ya Ustadz ya? Nah kalau di kita kan sebenarnya kita perlu membuat wishlist bahasanya ya. Jadi kita perlu membuat wishlist apa saja yang pengen kita capai nih gitu. Kalau banyak, realisasikan 3 atau sampai 5 goals yang sudah kita capai gitu. Kemudian kita setiap malam afirmasi. Jadi ada tipsnya juga. Jadi kayak misalnya kita buat nih, kita visualisasikan, karena otak kita itu kalau cuma mentok di otak doang kayak aku pokoknya mau hatam 30 juz gitu ya, atau kayak besok aku mau bangun jam 5 pagi, itu baru di otak doang tuh gitu. Itu biasanya tingkat kegagalannya katanya lebih tinggi gitu ya, tapi memang benar gitu karena kan baru niat doang gitu. Makanya perlu dari yang kita pikirkan gitu, yang kita inginkan tadi, biar nyambung ke istiqomah gitu, kita tuliskan visualisasi. Misalnya aku mau untuk besok datang ke sekolah misalnya jam 6 pagi gitu ya, aku mau untuk menjaga intonasi suaraku lebih rendah lagi gitu. Itu kan list perubahan perilaku gitu, itu dituliskan dalam bentuk tulisan gitu, bukan diketik ya, karena ada perbedaan misalnya. Ternyata kalau kita ngetik doang by HP itu nggak masuk, jadi nggak masuk ke neurotransmitter kita yang kita internalisasikan.
Makanya terdapat perbedaan ketika kita cuma nyatet pakai HP atau laptop gitu ya. Itu nggak masuk dibandingkan kita memang menulis dengan tangan kita sendiri. Itu ternyata ada penelitiannya. Nah, Gitu. setrumnya kurang ya Bu. Iya betul. Tapi memang sebenarnya selain setrum ternyata kayak prosesnya Ustadz. Jadi kan ada di mahfuzat deh kayaknya iya, ikatlah ilmu gitu ya dengan menuliskannya gitu ya. Ternyata ada penelitian itu kalau kita hanya menuliskan doang diketik atau di notes HP gitu, itu tidak terinternalisasi, jadi tidak terikat gitu loh dengan pengalaman kita. Kalau kita kan, oh aku ada pengalaman nulis nih gitu ya, jadi kayak, oh iya aku kan emang konsisten ya, pengen niat bangun jam 6, berangkat jam 6 udah sampai sekolah misalnya kayak gitu. Nah itu ada proses pengalaman yang berhubungan dengan otak dan syaraf gitu, makanya akan teraktualisasi dalam bentuk perilakunya gitu. Nah makanya kalau kita mungkin bahasanya ke anak-anak yang sudah kita lakukan journaling gitu ya. Karena apa? Karena memang anak-anak kita sangat minim untuk menulis gitu, tapi journaling juga dibutuhkan. Bahkan bagian relaksasi untuk pasien yang depresi, cemas gitu ya, itu pasti journaling juga salah satu metodenya gitu. Itu yang hal-hal sederhana gitu ya. Kemudian mau tidur afirmasi. Afirmasi hal yang sudah kita capai gitu. Oke, Bona, ternyata udah goals nih. Tadi kita udah nyampe jam sekolah jam 6. Nah, itu sebelum tidur. Gitu. Itu kalau misalnya dari sisi psikologi, karena setelah kita afirmasi sebelum tidur, besok biasanya perilaku itu akan berlanjut lagi tuh, lebih smooth lagi gitu. Nah, itu mungkin bagian dari tipsnya yang bisa membantu kita untuk tetap istiqomah gitu. Dan kadang-kadang itu juga nggak setiap hari saya lakukan, tapi memang itu membantu kita banget sih gitu. Dan umumnya pasti para pakar menyarankan journaling dan afirmasi. Oh, mungkin itu juga menjadi tips terapi sederhana ya Bu. Betul. Oh iya. Gitu. Baik Ibu Bona, kira-kira nih tadi kan kita berbicara tentang istiqomah ya. Nah ketika kita mungkin sudah belajar atau berusaha untuk bisa menjalankan to-do list yang sebelumnya mungkin kita rencanakan gitu ya. Kira-kira reward apa gitu ya, baik untuk diri kita sendiri ataupun mungkin untuk anak kita, keluarga kita gitu ya. Kira-kira reward apa yang tepat gitu untuk diberikan khususnya untuk yang sekarang itu kepada anak kita untuk bisa memotivasi jika hal-hal tersebut contohnya seperti puasa full 30 hari gitu. Nah kira-kira reward yang pas tuh apa gitu, boleh atau tipsnya? Iya, sebenarnya reward yang pas itu apa, balik lagi ke masing-masing kebutuhannya anak-anak gitu. Kemudian kita lihat perkembangan anak, karena nggak mungkin reward itu sama bentuknya untuk anak TK, untuk anak SD, SMP, dan SMA gitu. Kan nggak lucu misalnya anak SMA, oke, rewardnya kalau kamu puasa 30 hari nanti pokoknya mama beliin es krim gitu ya. Kan itu nggak pas gitu. Jadi pertama kita harus sadari dulu gitu. Kita harus sadari dulu terkait usia anak kita berapa tahun gitu. Jadi kalau TK mungkin tuh bisa gitu ya, karena usia TK dan kelas 3 SD ke bawah dia masih konkret gitu. Sebenarnya kelas 3 udah mulai pra-abstrak, cuman bisa kita mirip-mirip gitu ya. Jadi rewardnya itu adalah sesuatu yang bisa dia rasakan secara langsung atau bisa hal yang dia sukai gitu ya. Tapi perbedaannya kalau misalnya TK itu dia harus konkret dikasih gitu ya. Jadi misalnya oke, kalau puasa full nanti mama buatin makanan kesukaan kamu, atau memang yang benar-benar dia suka. Kalau dia misalnya nggak suka banget, dia nggak akan goal tuh gitu. Terus kalau misalnya durasinya kita lihat, jangan sampai setiap hari kasih reward mulu. Kalau udah oke, kalau kamu udah bisa nanti diulur waktunya 2 hari, 3 hari. Nah, untuk anak SD gitu ya, untuk anak SD sendiri itu nggak bisa kita kasih setiap hari kayak anak TK. Cuman kita bisa lihat gitu ya, rewardnya itu kan dalam bentuk bisa jadi fisik gitu ya, bisa jadi sosial gitu. Sosial itu kayak pujian gitu kan, fisik itu bisa materi atau mainan gitu ya. Kemudian yang ketiga sebenarnya adalah keinginan anak, misalnya kayak Bun, aku pokoknya pengen sepatu bola gitu. Nah, jadi itu kan wishlistnya anak gitu ya. Udah kamu bisa nanti
kita bisa beli sepatu bola, tapi kalau syarat-syarat dengan ketentuan syarat ya, syarat dan berlaku ya, Tercapai, ya. tercapai gitu ya. Nah, itu yang harus kita lihat lagi kebutuhan anaknya. Kemudian kalau SMP itu biasanya anak dari kelas 4 SD. 4 SD itu sudah mulai ada motivasi internalnya. Jadi memang motivasi eksternal itu baru reward yang banyak diberikan itu dari kelas 3 SD ke bawah. Tapi sebagai pembentukan motivasi internal gitu. Jadi kayak, oh ya aku tuh takut nih, malu lah sama teman gitu ya. Nah itu juga kita perlu lihat lagi. Kemudian nanti SMP gitu ya, kita lihat kalau SMP biasanya udah menyadari sih kebutuhan dan tanggung jawab dia gitu. Jangan sampai reward ini bagus tapi jangan sampai tergantung juga nih Ustadz, karena kebanyakan saya ngeliatnya kayak gitu. Jadi kayak ya pokoknya kalau kamu kasih ini, ayah kasih ini. Jadi ngasih rewardnya ada level-levelnya juga gitu. Mau dikasih level 1 apa level 10. Nah kebanyakan orang tua sekarang gitu langsung level 10 gitu. Jadi nanti baru minggu kedua udah nurun merosot jauh gitu ya semangat puasanya. Nah itu yang harus kita lihat, rewardnya tuh apa gitu. Dan jangan terlalu kita memfasilitasi anak, tapi anak-anak ini juga perlu diberikan challenging atau tantangan yang dimana dia akan ngerasa ternyata haus capek ya gitu, puasa itu capek, puasa itu haus gitu. Sampai anak mungkin mama pokoknya aku mau buka udah nggak kuat sampai ngeraung-ngeraung misalnya. Tapi udah kelas 3 SD misalnya, ya udah deh buka aja. Nah itu juga kita harus bijak juga ngasih responnya gitu. Jadi reward itu berhubungan dengan kebijaksanaan orang tua juga gitu ya. Itu mungkin. Mungkin salah satu dari reward yang paling mudah itu mungkin salah satunya pujian gitu ya. Iya. Betul, Ketika anak menyelesaikan targetnya. Alhamdulillah ternyata tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara. Pastinya banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan ya terkait tentang pengetahuan, baik dari segi keislamannya, kemudian dari segi psikologinya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal kita untuk bisa mengarungi, bahkan bisa bertemu kembali di Ramadan selanjutnya. Kemudian tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, Ustadz Abdul, Masya Allah yang sudah berkenan meluangkan waktu, dan Ibu Bona. Mudah-mudahan atas apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Dan sahabat Semat, jangan lupa untuk bisa menyaksikan episode-episode sebelumnya terkait tentang materi-materi Ramadan. Dan insya Allah atas semua materi-materi yang diberikan semoga bisa bermanfaat untuk kita bisa menghadapi baik di bulan Ramadan ataupun setelah bulan Ramadan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kajian podcast kali ini. Suara Ramadan, puasa ikhlas, ibadahku totalitas, Ramadanku berkualitas. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami selaku penyelenggara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin memberikan putra dan putrinya pengalaman belajar yang berbeda, Smart School hadir dengan mengusung adab kepemimpinan dan pembelajaran berbasis proyek. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya mendapatkan konten, tetapi juga belajar dalam konteks yang aplikatif, mengembangkan keterampilan dan karakter yang diperlukan untuk masa depan. So, tidak perlu menunggu lama, daftar di Smart School.